Selamat pagi orang yang diberkati Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan sebagai lanjutan dari khotbah saya atau renungan saya beberapa hari yang lalu tentang Ayub bagian yang kedua. Nah, kalau bagian yang pertama kita sudah ketahui bersama bahwa Ayub mengalami ujian, yaitu kehilangan anak-anak dan kehilangan harta benda. Tetapi dalam kehilangan tersebut, firman Tuhan mencatat bahwa Ayub sama sekali tidak menyalahkan Allah. Tidak menyalahkan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan kali ini ujian yang kedua, Tuhan izinkan Ayub mengalami sakit penyakit yang tidak gampang, atau boleh saya katakan sakit penyakit yang begitu berat yang dirasakan oleh Ayub, saudara-saudaraku. Nah, mengapa saudara-saudara Tuhan izinkan hal ini terjadi pada Ayub? Sebab ketika seseorang mengalami sakit yang begitu berat atau sangat parah, maka kemungkinannya orang itu akan menyangkali imannya. Mengapa? Sebab yang pertama, manusia itu hanya memiliki ketahanan sakit atau bertahan dalam rasa sakit sebanyak 45 del. Dan rasa sakit yang paling bisa ditahan oleh manusia adalah ketika seorang wanita melahirkan sebanyak 57 del. Lebih daripada itu, dia akan menderita dan pasti akan menghujat Tuhan. Yang kedua, manusia itu hanya memiliki kemampuan tidak tidur selama 264 jam, saudara. Lebih daripada itu, akan terjadi konsentrasi yang menurun, halusinasi, dan bicara yang ngawur dan tidak jelas. Otomatis ketika orang mengalami hal itu, saudara-saudaraku, tidak tidur selama beberapa jam, ratusan jam, dia akan menyangkali, dengan mudah akan menyangkali imannya. Yang ketiga, manusia itu tidak tahan menderita. Kalau saudara perhatikan kasus bunuh diri karena penyakit yang menahun, banyak terjadi di bangsa ini. Dan yang keempat adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, memerlukan orang di sampingnya. Tapi ketika sakit penyakit melanda dia, maka orang-orang meninggalkan, seperti kisah Ayub ini, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya begini: mengapa Ayub menjadi sangat istimewa di hadapan Tuhan? Selain kasus yang pertama tadi, ujian yang Tuhan izinkan bagian yang pertama, Tuhan izinkan hal itu terjadi pada Ayub, tetapi Ayub sama sekali tidak berdosa, tidak mengeluarkan kata-kata hujatan kepada Tuhan. Dan kali ini, saudara-saudara, dagingnya, tulangnya yang Tuhan izinkan mengalami sakit yang parah. Dan begitu istimewanya Ayub di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena sekalipun dalam pergumulan dan penderitaan yang pahit, Ayub tetap yang pertama membenarkan Allah dalam segala tindakannya. Saudara boleh melihat pasal 9 ayat 20. Ayub membenarkan Allah dalam segala tindakannya. Mungkin kita bisa memberikan alasan bahwa kita sudah benar. Mungkin kita bisa memberikan alasan bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan dengan baik. Tetapi saudara-saudaraku, Ayub menyatakan semuanya itu pantas dia terima. Apa yang Tuhan perbuat itu baik bagi dia. Dan inilah yang membuat Ayub istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, Ayub mengarahkan pandangannya kepada Allah. Kalau saudara perhatikan di pasal 16 ayat 20, cemoohan, ya, hujatan kepada dia karena taat kepada Tuhan di saat penderitaan bukan alasan untuk mengalihkan pandangannya daripada Tuhan. Dua hal ini, saudara-saudara, membenarkan Allah karena Allah bertindak dengan segala tindakannya, itu sudah pantas dan benar. Dan yang kedua, dalam penderitaan, dalam cemoohan, dalam hujatan mungkin, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah ketika saudara dan saya mengalami permasalahan pergumulan yang berat, saudara masih membenarkan Allah? Apakah ketika kita masih mengalami pergumulan yang berat, saudara masih mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Ayub mengajarkan kepada kita bahwa ketika ketaatan dan kesalehan kita kepada Tuhan bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal senang atau tidak senang, bukan soal diberkati atau tidak diberkati. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada pada ketekunan yang bukan didasarkan pada situasi yang kondisi yang terjadi pada saat saudara mengalaminya. Saudara-saudara, ini yang saya sebut ketekunan, soal integritas atau memiliki sikap yang taat kepada Tuhan, tidak berubah-ubah oleh situasi dan keadaan yang menimpa saudara. Saudaraku, apakah saat doa saya dijawab? Apakah saat sedang diizinkan mengalami masalah?
atau mungkin situasinya sedang dalam pergumulan, atau dalam keadaan sakit, maka saya mau katakan melalui channel ini, saudara-saudaraku, ketaatan dan kesalehan kita kepada Tuhan seharusnya tidak pernah berubah. Amin saudara, tidak pernah berubah. Jadi bertekunlah dalam kesalehan. Bertekunlah di dalam ketaatan saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena itulah sikap yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, baik atau tidak baik keadaannya, tetaplah bertekun, tetaplah berserah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong saya dan saudara tepat pada waktunya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.